Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan yang penuh hikmah dan rahasia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, di mana Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan menyuguhkan kepada kita siang malam berbagai macam menu kemuliaan. Di antaranya ada ampunan, ada rahmat, ada hidayah, ada barokah, dan ada nilai-nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sekarang bagaimana menyayangi diri kita sendiri. Ketika kita sayang dan cinta pada diri kita, maka marilah kita sambut apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak ibadah dan kita perbanyak amal saleh, karena dengan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja berada, dalam kesempatan ini untuk mengisi bulan suci Ramadan yang penuh hikmah, kami ingin berbagi dengan kita semua salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afatud din salasatun, faqihun fajir wa imamun jair wa majtahidun jahil. Ada 3 hal yang patut kita renungkan. 3 kelompok manusia yang akan menyebabkan agama ini menjadi hancur. Hilangnya nilai-nilai agama, hilangnya sendi-sendi keberagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini sungguh sangat mengkhawatirkan kita semua. Sebab apabila agama ini hancur, nilai-nilai keagamaan tidak lagi kita perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita tidak akan lagi saling memuliakan, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama kita. Wa'alaikumsalam. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah.
Yang pertama dari kelompok yang akan menghancurkan agama tersebut, yakni faqihun fajir, orang alim yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu hukum, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan dia tahu dirinya sebagai panutan masyarakat, tapi dia cuek terhadap semua itu. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, imamun jair, pemimpin yang zalim. Ingatlah bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua adalah pemimpin, maka mari kita jalankan amanat kepemimpinan itu dengan baik. Kita pemimpin bagi diri kita pribadi, maka buatlah semua itu untuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakailah tangan kita untuk hal-hal yang baik. Pakailah kaki kita berjalan kepada tempat-tempat yang baik. Pakailah mulut kita untuk berbicara sesuai dengan ilmu yang kita pergunakan, sesuai dengan ilmu yang kita sudah pelajari. Pergunakan mata kita untuk memandang hal-hal yang positif. Pergunakan semua jawarih kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Apa yang ada di dalam tubuh kita ini atau di jasad kita ini adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Addil amanata ila man iktamanak. Oleh sebab itu, laksanakanlah amanah itu dengan baik. Laksanakan dengan penuh khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan amanah itu dengan didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tidak menjalankan amanat itu, maka azab Allah sudah menanti kita semua. Yang ketiga, wa mujtahidun jahil. Banyak di antara kita di sekeliling kita orang-orang rajin beribadah, rajin silaturahmi, rajin ke masjid, rajin berjamaah, namun tidak banyak di antara mereka tidak mengetahui ilmu dari apa yang ia lakukan. Oleh sebab itu perlu untuk kita saling mengingatkan apa yang kita lakukan di atas dunia ini perlu kita ilmukan, sehingga kita tahu mana sah mana batalnya. Sebab ulama juga mengatakan semua ibadah itu rukunnya ada dua, yakni ilmu dan akhlak. Termasuk puasa kita saat sekarang ini, rukun utama daripada ibadah itu adalah ilmu. Maka puasa ini wajib untuk kita ilmukan, sehingga kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Dengan kita ilmukan puasa ini, maka insya Allah
puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin ibadah tanpa ilmu sudah sepatutnya rajin juga menuntut ilmu untuk memperbaiki semua ibadah-ibadahnya. Namun sekarang ini di sekeliling kita banyak orang yang tidak sadar akan semua itu. Oleh sebab itu, kembali kami mengingatkan kita semua untuk selalu saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati agar kita selalu menuntut ilmu. Sebab orang yang rajin ibadah tidak mau mempedulikan ilmu, itu adalah golongan orang yang akan menghancurkan sendi-sendi keagamaan kita di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Apapun yang kita lakukan, kalau didasari dengan ilmu, maka insya Allah akan lurus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, apa yang kita lakukan di atas dunia ini tanpa ilmu, maka semua itu akan menjadi sia-sia belaka. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, kehidupan yang bahagia dan baik serta menyenangkan di dunia dan di akhirat, semuanya harus didasari dengan ilmu. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Secara kesimpulan, dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa marilah kita renungkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita hindari ketiga kelompok manusia ini, yakni dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir, itu akan meningkatkan keimanan kita, dan dengan meningkatnya iman maka akan meningkat pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rasa takut itu, kita insya Allah akan terhindar dari segala keterpurukan di mana saja kita berada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.